Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Saya Arkan Zaki Yusuf dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sebut PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra, nomor absen 13 dari kelompok 5. Apa itu PBB? Dapat kita ketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945. Adapun tujuan dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia. Dan juga PBB memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, menjaga perdamaian di seluruh dunia. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, mengatasi kelaparan, penyakit dan buta huruf, dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. Yang terakhir, menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Tak hanya fokus pada perdamaian, organisasi ini juga menangani berbagai masalah, mulai dari pembangunan berkelanjutan, pengungsian, bantuan bencana, penanggulangan terorisme, pelucutan senjata, hingga mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan perempuan. Struktur PBB memiliki 6 organ utama, yakni yang pertama Majelis Umum, kedua Dewan Keamanan, ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, 4 Dewan Perwalian, 5 Sekretariat PBB, dan yang keenam Mahkamah Internasional. 4 organ utama PBB terletak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Sedangkan Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda. Melalui forum-forum ini, PBB memfasilitasi setiap negara anggota untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pertama, Majelis Umum. Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB merupakan salah satu dari 6 bagian utama PBB yang terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota PBB. Majelis ini bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari para wakil. Selanjutnya, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB bertugas dalam melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan para negara anggota maupun bukan negara anggota PBB, selama terdapat hal yang bisa mengancam perdamaian dunia. Selanjutnya, Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 18 anggota yang memiliki hak yang sama selama 3 tahun. Tugas Dewan ini meliputi pengadaan, penyelidikan, dan penyusunan laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada Dewan Perwalian. Dewan Perwalian PBB ini merupakan suatu sistem perwalian internasional lebih jauh yang telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah penguasaan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. Selanjutnya, Sekretariat PBB. Sekretariat PBB merupakan badan utama dari PBB yang dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal dan dibantu oleh pekerja sipil internasional yang bekerja di seluruh dunia.
Di samping itu, sekretariat ini memiliki berbagai tugas, mulai dari administrasi operasi pemeliharaan perdamaian PBB sampai membuat penelitian tentang tren sosial dan ekonomi di dunia. Selanjutnya, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sebagai lembaga peradilan didirikan pada tahun 1945 berdasar pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berfungsi untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara anggota PBB dan memberikan pendapat-pendapat yang bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Selanjutnya ada anggota PBB. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota. Jumlah ini hampir mencakup seluruh negara di dunia. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada tahun 2011 lalu. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Kemudian fungsi dari PBB. PBB didirikan dengan mengemban sejumlah fungsi berdasarkan Piagam PBB 1945. Berikut sejumlah fungsi dari PBB. 1. Fungsi proteksi, yakni PBB berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Kedua, fungsi integrasi, yakni PBB menjadi wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa. 3. Fungsi sosialisasi, yakni PBB menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada semua anggotanya. Keempat, fungsi pengendali konflik, yakni PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota PBB, sehingga tidak sampai memunculkan ketegangan dan peperangan sesama anggotanya. Lima, fungsi komparatif, yakni PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat membina atau mendorong kerjasama di segala bidang antar bangsa di dunia. 6. Fungsi negosiasi, yakni PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan-perundingan antar negara dalam membentuk hukum, baik bersifat khusus maupun umum. Yang ketujuh, fungsi arbitrase, yakni PBB hendaknya dapat menyelesaikan berbagai masalah secara hukum yang timbul sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincent Del Hari Santoso dari kelas 11 RPL 3 absen 34. Sejarah PBB. Perang Dunia Kedua menjadi pemicu utama untuk mewujudkan organisasi baru yang mampu mewujudkan kedamaian dunia, yang sebelumnya tidak bisa direalisasikan oleh LBB karena gagal menjauhkan dunia dari ancaman dan bahaya peperangan. Hal ini yang mendasari Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menggagas pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas Piagam Atlantik. HMS Prince of Wales di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di wilayah Argentina, Newfoundland, Kanada. Isi dari Piagam Atlantik adalah tidak melakukan perluasan di antara semuanya negara, menjaga hak setiap bangsa untuk dapat memilih bentuk pemerintahan tidak campur tangan, mengakui hak semua negara agar turut serta dalam kerjasama ekonomi khususnya perdagangan, mengusahakan perdamaian dunia di setiap bangsa sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk bebas dari rasa takut dan juga kemiskinan, mengupayakan penyelesaian masalah sengketa secara damai. Dari isi pokok Piagam Atlantik inilah yang menjadi jalan terbentuknya organisasi baru dalam hal ini. Organisasi yang dimaksud adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dari isi pokok Piagam Atlantik inilah yang menjadi jalan terbentuknya organisasi baru yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Sejarah PBB. Setelah Piagam Atlantik terbentuklah terjadi beberapa kali agenda pertemuan antara beberapa negara besar dan pertemuan tersebut dikenal dengan Deklarasi Moskow yang dihadiri oleh Inggris, Rusia, dan juga Cina pada tanggal 30 Oktober 1943. Isinya adalah mengenai terciptanya keamanan umum yang dijembatani oleh adanya sebuah organisasi internasional untuk perdamaian dunia. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya dan digelar di Washington DC pada tanggal 21 Agustus 1944.
Konferensi ini dihadiri oleh 39 negara yang agendanya adalah berkaitan dengan rencana mendirikan sebuah organisasi internasional yaitu PBB. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1945 di Washington DC disiapkanlah pembentukan Piagam PBB. Piagam PBB tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco dan mulai diberlakukan sejak tanggal 24 Oktober 1945. Ada 50 negara yang menandatangani Piagam PBB tersebut dan ke-50 negara tersebut dikenal sebagai original members atau negara pendiri PBB. Jadi sejak tanggal 24 Oktober 1945, PBB atau United Nations secara resmi terbentuk atas gagasan dari kelima negara besar yaitu Amerika, Prancis, Cina, Inggris, dan Uni Soviet. 5 negara disebut sebagai sponsoring power di mana mereka merupakan anggota tetap dari PBB yang memiliki hak veto. Hak veto adalah hak untuk menolak segala yang menjadi keputusan dan juga usulan dari PBB. PBB lahir dari terjadinya Perang Dunia II yang mengerikan secara korban jiwa dan kerugian ekonomi. Hal tersebut mendorong PBB menjadi penjaga ketertiban dunia dengan mempunyai asas yang melindungi hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Selanjutnya ada asas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas yang pertama, PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Asas yang kedua, semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Asas yang ketiga, semua anggota akan menyelesaikan permasalahannya dengan jalur damai. Pada asas PBB yang keempat, PBB menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, dan keadilan. Asas yang kelima, dalam melaksanakan hubungan internasional, setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain. Asas PBB yang keenam, semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Piagam PBB. Asas yang ketujuh, PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggotanya. Berperang Indonesia dalam PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Perang aktif Indonesia. Indonesia pun berperang aktif dalam PBB. Perang aktif Indonesia dalam PBB ditunjukkan dalam hal-hal berikut. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabatan menjadi Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Indonesia juga sudah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan DKPBB, yaitu pada tahun 1973 sampai 1966 dan 2007 sampai 2008. Anggota DKPBB berjumlah 15 negara, terdiri dari 5 anggotanya tetap AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, serta 10 anggota tidak tetap yang bergantian per 2 tahun sekali. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Economic and Social Council, UNESCO, Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization, FAO, dan Organisasi Buruh Internasional, International Labour Organization ILO.
Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB, Advisory Board UN Counter Terrorism Center UN CCT, periode 2015 sampai 2018. Setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012 sampai 2014. Hal ini membuktikan Indonesia dipandang sebagai salah satu negara kunci untuk isu penanggulangan terorisme. Menjadi anggota Dewan HAM, Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional. Antara lain melalui keikutsertaan dalam pertemuan kelompok kerja Dewan HAM PBB untuk merumuskan instrumen perjanjian internasional mengenai korporasi transnasional dan HAM. Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar personil Peacekeeping Operations PKO yang menempatkan RI sebagai peringkat ke-12 dari 125 negara. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personil keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian pasukan tentara, kepolisian dan sipil Indonesia. Dikenal dengan nama kontingen Garuda, Indonesia mengirim 2.840 personil, termasuk 31 personil wanita pada tahun 2015 yang jumlahnya meningkat dari tahun 2014 dengan 1.837 personil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.